Halo, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ketiga filsafat ilmu dengan judul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dalam kaitannya dengan pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Perkenalkan, nama saya Wiwin Rahayu dengan NIM 860222692 dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini dari UT BJJ Malang. Apa itu makna pilar pendidikan? Pilar pendidikan dapat diartikan sebagai nilai-nilai fundamental, prinsip dasar atau fondasi falsafah yang menjadi pondasi utama suatu sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai tiang penguat yang menentukan arah, tujuan, dan karakter sistem pendidikan itu sendiri. Sehingga pilar pendidikan menopang pembentukan karakter peserta didik dan juga menjadi pedoman utama dalam pembelajaran. Metode, kurikulum, dan guru tergantung pada pilar tersebut. Sehingga dampaknya jika lemah atau rusak pendidikan, maka gagal membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan berfokus pada penyampaian ilmu saja tanpa memperhatikan pembentukan karakter dari peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk manusia berkepribadian mandiri dan bertanggung jawab. Masih terkait pertanyaan pertama, makna pilar dalam pendidikan. Di Indonesia salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar proses pendidik, yaitu pertama, ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Prinsip kedua dari Ki Hajar Dewantara adalah ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Prinsip kependidikan ketiga dari Ki Hajar Dewantara adalah tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menentukan potensi dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Untuk pertanyaan ketiga, relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Pertanyaan keempat yaitu mengenai refleksi singkat dan juga kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan pendidikan di Indonesia,
dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter era digital. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.